Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan laporan akhir dari penelitian yang telah kami lakukan dengan judul identifikasi jenis penyakit pada batang buah naga berbasis pengolahan citra digital menggunakan metode ekstraksi fitur warna dan tekstur. Anggota peneliti kami, yakni saya Lutfi Hakim dan juga Bapak Sekjen Prama Kristanto dari Teknik Informatika. Latar belakang dari penelitian yang kami lakukan adalah kita tahu bahwasanya tanaman buah naga ini menjadi salah satu komoditas unggulan di Banyuwangi. Ini dibuktikan oleh beberapa petani itu banyak yang melakukan budidaya buah naga ini di beberapa daerah, sebut saja di Pesanggaran, di daerah Tegal Timur, Genteng, dan juga beberapa daerah lainnya. Dengan banyaknya petani yang menanami komoditas buah naga ini, dihimpun sejak tahun 2013 sampai 2019, luas lahan panennya itu selalu meningkat secara signifikan. Ini merupakan menurut data yang dipaparkan oleh Pemkab Banyuwangi. Puncaknya tahun 2019, luas lahan panennya ini terbesar keempat di antara komoditas buah lainnya. Dengan meningkatnya luas lahan panen tersebut, lantas membuat petani mengalami tak luput dari beberapa masalah. Salah satunya adalah serangan penyakit. Nah, ini terjadi pada beberapa perkebunan buah naga di Banyuwangi, seperti serangan penyakit busuk batang, cacar, serangan atas serangga, dan juga beberapa serangan penyakit lainnya. Namun beberapa petani ini banyak yang belum tahu jenis penyakit dan cara penanganannya. Dan juga proses identifikasi penyakitnya itu masih bersifat manual dan konvensional. Oleh karena itu pada penelitian ini telah dilakukan kajian untuk mengembangkan sebuah sistem yang mana sistem tersebut dapat mendeteksi atau mengidentifikasi jenis penyakit pada batang buah naga yang nantinya akan dikembangkan lagi menjadi sebuah sistem yang lebih canggih untuk mendeteksi semua penyakit yang ada di buah naga berbasiskan Android. Batasan masalah dari penelitian ini, yakni untuk penelitian kami hanya mengidentifikasi pada batang buah naganya saja, dan untuk studi kasusnya kami mengambil di 2 perkebunan di Banyuwangi, yakni di Singonjuru dan juga di Genteng. Dan untuk pengambilan datasetnya maksimal 30 cm dari objek berpenyakit dan juga tidak terkena sinar matahari. Untuk keluaran yang ditargetkan, kami kemarin menargetkan 2 publikasi, yaitu di Jurnal Nasional Terakreditasi Sila 2 atau Sila 3, targetnya accepted. Namun untuk sampai sekarang jurnal kami ini masih submitted, yang sudah disubmit lebih dari 1 bulan yang lalu. Untuk keluaran yang kedua, yakni seminar, kami mengikuti seminar nasional Sentrinov pada September kemarin, dan juga untuk papernya sudah dipublish. Untuk pengembangan sistemnya, kami menggunakan metode example gaming, yang mana untuk metode pengembangan ini terdiri dari empat langkah utama, yang adalah tahap perencanaan, tahap desain, tahap coding, dan juga tahap pengujian. Setelah itu ada tahap rilis dari aplikasi. Untuk tahap perencanaan kami ada 2 langkah, yakni langkah studi literatur dan juga tahap pengambilan data. Untuk desain sistemnya kami menggunakan metode machine learning konvensional, di mana untuk urutan langkahnya adalah terdiri dari akuisisi citra sampai dengan klasifikasi. Nah, untuk akuisisi citra ini merupakan citra input, selanjutnya diprosesi menggunakan transformasi dari citra RGB ke LAB, yang nantinya akan disegmentasi dengan mengambil komponen A yang dimasking dengan citra asli dengan mengambil nilai tertinggi dan terendah. Setelah itu kami ekstraksi fitur menggunakan metode ekstraksi fitur warna dan juga tekstur. Untuk warna ini kami menggunakan nilai color mean dan standar deviasi, sedangkan LCA menggunakan contrast dan similarity. Nah, untuk klasifikasinya kami menggunakan SCVM dan juga KNN sebagai metode pembanding.
Untuk langkah selanjutnya yakni tahap coding, kami menggunakan Python programming dan juga library OpenCV untuk mengembangkan sistem ini, dan juga tahap testingnya kami mengambil atau menggunakan nilai akurasi untuk menguji performansi dari sistem yang telah kami kembangkan. Ini merupakan hasil pengambilan data, jadi kami baru mendapatkan 3 jenis penyakit, jadi busuk batang, penyakit cacar, dan juga atas tengah serangga, yang masing-masing dataset ini dari jenis penyakit ini ada 25 sampai 30 dataset. Ini merupakan hasil pre-processing, jadi hasil processing dari ruang warna RGB ke LAB, yakni outputnya adalah komponen L, A, dan B, dan juga komponen LAB yang nantinya dari pre-processing ini diproses ke segmentasi dengan mengambil komponen A. Untuk pengambilan ini komponen A yang diambil. Terus setelah itu dari beberapa dataset yang kita ambil, kami mengambil nilai tertinggi dan terendah yang selanjutnya dimasukkan dengan citra asli sehingga menghasilkan citra yang tersegmen yang menyisakan objek yang berpenyakit saja, yang merupakan hasil segmentasi dari metode yang kami usulkan. Nah, ini merupakan hasil ekstraksi fitur. Kami menggunakan 2 metode ekstraksi fitur yang telah kami sebutkan tadi dengan menggunakan 8 nilai, yakni tadi ada standar deviasi dari nilai red, green, dan blue, dan juga mean dari red, green, dan blue serta nilai kontras. Dan similarity ini merupakan hasil ekstraksi fitur dari kelas busuk batang, dan juga ini kelas cacar, dan juga ini kelas serangga. Ini merupakan hasil deteksinya, ini merupakan citra asli. Setelah itu disegmentasi, ini merupakan hasil segmentasinya, dan ini hasil identifikasinya. Jadi ada labelnya, ini karena penyakit cacar seperti itu. Ini merupakan hasil deteksi dari penyakit sangat serangga, dan ini merupakan busuk batang hasil deteksinya. Dari algoritma atau usulan algoritma yang kami usulkan, kami mencoba beberapa eksperimen. Yang pertama adalah eksperimen menggunakan virtual color mean saja untuk menggunakan SVM ini dengan nilai akurasi optimal mencapai 57%. Sedangkan eksperimen kedua kami menggunakan color standar deviasi untuk akurasi optimumnya mencapai 62% menggunakan algoritma SVM. Sedangkan eksperimen yang ketiga kami menggunakan 2 kombinasi fitur, yakni color mean dan juga color standar deviasi. Untuk akurasi optimumnya mencapai 69%, dan juga menggunakan SVM ini untuk akurasi optimalnya. Sedangkan eksperimen yang keempat kami menggunakan kombinasi fitur warna dan tekstur, hasil yang maksimum dengan akurasi 87,5% menggunakan SVM dan juga KNN sebagai pembanding dengan akurasi optimum 78,2%. Nah, untuk SVM ini kami mencoba untuk KNN ini kami mencoba untuk beberapa nilai K, jadi dari nilai K1 sampai dengan nilai K15. Kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan, didapatkan bahwa algoritma yang kami usulkan bisa mendeteksi 3 jenis penyakit dengan akurasi optimum 87,5% menggunakan SVM dan juga KNN maksimumnya 78,2%. Untuk metode fitur kombinasi ini antara warna dan tekstur itu dapat meningkatkan performansi dari algoritma yang kami usulkan. Nah, untuk penelitian selanjutnya kami mencoba untuk menambah dataset dan juga jenis penyakitnya. Dengan itu nantinya kami harapkan akan mencoba mengembangkan sistem yang lebih bagus lagi dengan menggunakan deep learning. Setelah pemodelan selesai, nanti kami akan kembangkan juga aplikasi berbasis Android dengan menggunakan teknologi cloud computing yang nantinya dapat digunakan oleh petani dalam mendeteksi jenis penyakit yang ada di perkebunan buah naga mereka. Juga nanti kita bangun aplikasi server berbasiskan web yang nanti mengelola data-data yang ada dari aplikasi Android ini. Ini merupakan luaran dari penelitian yang telah kami lakukan. Ini merupakan bukti dari pemakalah pada
seminar nasional kemarin di Centrinov. Ini merupakan paper yang kami presentasikan di Centrinov kemarin, dan juga kami telah submit masih tahap review untuk jurnal untuk versi penelitian fullnya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.